Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya, salat tarawih, dan yang akan dilanjutkan dengan salat witir yang insyaallah dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan kepada sahabat-sahabatnya. Ketika sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, apabila di depan rumah kalian mengalir sungai, di depan pintu rumah kalian mengalir sungai, dan kalian mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari, apakah di tubuh kalian terdapat kotoran?" Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu dalam sehari, maka di setiap takbirnya, di setiap sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahannya." Mudah-mudahan sholat Isya kita dan sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat pernah datang dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Definisi takwa menurut para ulama mengatakan bahwa imtisal awamirillah, yaitu menjalankan segala perintahnya, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perintah puasa yang sama-sama sudah kita hafal, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, pada akhirnya dikatakan la'allahum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa salah satunya itu menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan ternyata ada larangan yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan yang dianjurkan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La hasada." Jangan hasad, jangan iri, jangan dengki. Kita semua tahu bahwa iri, hasad adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan, "La hasada illa fitnataini." Jangan hasad kecuali hanya kepada 2 golongan. Hanya kepada 2 golongan ini kita boleh hasad. Kita boleh iri kepada 2 golongan ini. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu wa ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan karunia Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dan dia membacanya di siang dan di malam hari. Untuk orang-orang tersebut kita boleh diri dengan orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu wa ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dan dia sedekahkan di siang dan di malam harinya. 2 golongan tersebut kita boleh diri dengan orang tersebut. Itulah bagaimana para ulama mengatakan maksud dari diri ini adalah hibdah, memotivasi kepada kita agar kita seperti orang tersebut. Orang yang mendapat karunia bisa membaca Al-Quran dan dia baca di siang dan di malam harinya. Dan orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia infakkan rezeki tersebut di siang dan di malam harinya. Kita sama-sama tahu bagaimana sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, sesuatu yang terkoneksi dengan Al-Quran, semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia ini menjadi bulan yang mulia karena apa? Karena dia diturunkannya Al-Quran. Mengapa bulan ini bahkan dikatakan satu malamnya bisa lebih baik daripada 1000 bulan? Yang diulang-ulang oleh imam kita tadi. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Siapa di antara kita yang bisa beribadah selama 83 tahun non-stop? Apabila kita beribadah di malam tersebut dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebaikan lebih daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Menjadi kemuliaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Kita introspeksi diri kita di akhir-akhir Ramadan ini. Sudah berapa banyak bacaan yang kita baca?
Sudah berapa banyak hafalan surat-surat pendek yang telah kita hafal? Sudah berapa ayat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk kita hafalkan? Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah poin pertama yang Rasulullah mengatakan kita boleh iri dengan orang tersebut. Silahkan kalian iri kepada orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan dia baca di siang dan di malam harinya. Di setiap aktivitasnya dia isi dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa rajulun ata'allahu malan, orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia sedekahkan di siang dan di malam harinya. Kita sama-sama tahu di akhir-akhir Ramadan ini kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan zakat. Salah satu dari tiang agama. Yang pertama syahadat. Kita semua bersyahadat ketika kita sholat, ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita puasa, tadi siang kita berpuasa. Kita sholat, baru saja kita melakukan sholat, kita zakat. Salah satu perintah yang diperintahkan kepada kita. Bahkan sebakhil-bakhilnya kita, sepelit-pelitnya kita di bulan yang mulia ini kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa Rasulullah menyuruh kita membayar zakat fitrah? Karena hingga hari raya nanti ketika 1 Syawal kita membayar zakat fitrah agar keluarga kita, saudara kita yang kurang mampu. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan bahagia, makanan di rumah kita banyak, dia meminta-minta, dia memiliki kesempitan rezeki. Sehingga di bulan yang mulia ini kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sedekah dan infak kita. Karena segala sesuatu yang kita makan suatu saat pasti akan busuk. Apa yang kita pakai, baju yang kita gunakan suatu saat akan laku. Tetapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, maka itu akan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua poin itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh iri, kita boleh hasad dengan golongan tersebut. Sehingga saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah, mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali menjadi orang-orang yang dermawan. Jangan sampai kita menjadi menyesal ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta untuk kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin melakukan sedekah. Aku ingin rajin-rajin membaca Al-Quran, ya Allah. Karena kita telah mengetahui begitu luar biasanya orang yang membaca Al-Quran dan orang yang suka berbagi kepada sesama saudaranya. Mudah-mudahan dua poin ini bisa kita manfaatkan di akhir Ramadan ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk senantiasa berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan salah satu kutipan dari Ustaz Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa rezeki dunia yang kita cari-cari, dunia yang kita kejar-kejar, itu adalah seperti setengah sayap nyamuk. Nifsu jinahi ba'udhum, setengah sayap nyamuk. Maka kalau kalian dapat, jangan terlalu sombong, karena dia adalah setengah sayap nyamuk. Kalau engkau tidak dapat dengan dunia tersebut, kau jangan sedih, karena dia adalah setengah sayap nyamuk. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.